Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sinergi Go Berkah Nuriba. Di video kali ini saya akan memberikan suatu pencerahan, ya kan? Bagaimana cara simple memulai bisnis eco racing. Oke. Baiklah, sebelum kita ke video yang akan kita bahas kali ini, ada baiknya Anda yang sudah mampir ke channel kami untuk like ataupun subscribe channel kami ini, karena di sini akan membahas berbagai hal ya, terutama di sini saya menekankan bisnis di eco racing. Oke, baiklah. Eh, Sebelum saya akan membahas bagaimana cara simple menjalankan bisnis eco racing, ada baiknya Anda harus mengetahui dulu potensi daripada bisnis eco racing, ya kan? Karena di bisnis ini siapapun bisa berpeluang untuk bisa menghasilkan bonus jutaan, itu baik dari bonusnya ataupun dari reward-rewardnya. Nanti akan saya jelaskan di video ini, ya. Makanya bagi Anda stay tune terus di di channel kami ini Sultan Merajo, like, subscribe, jangan lupa dan jika bermanfaat silakan share, ya. Tentunya kita kalau ingin menjalankan atau mengambil sebuah peluang bisnis, tentu kita harus mengetahui dulu kira-kira apa ini peluang yang ada di bisnis ini, apa yang akan kita dapatkan. Tentunya kalau bicara bisnis, tentunya yang ingin kita dapatkan adalah money, ya kan? Ya, ujung-ujungnya duit. Ya, UUD biasa, UUD. Karena apa? Karena kita semua butuh duit, betul nggak? Kita sakit, berobat, butuh duit, ya kan? Kita mau sekolah, mau daftar sekolah, mau sekolahkan anak, kita daftar pakai duit, ya enggak? Terus kita untuk kebutuhan sehari-hari butuh duit. Nah, makanya sebenarnya ujung-ujungnya duit. Nah, kalau kita ngebahas duit ini kita seger gitu kan. Kita semangat. Makanya kita harus tahu dulu peluang potensi daripada bisnis eco racing. Apa sih yang kita dapatkan? Bonus, oke. Duit, ya kan. Memang di dunia ini nggak segala sesuatunya diukur dengan duit. Tapi segala sesuatunya butuh duit gitu kan. Ya enggak? Nah, untuk itu saya akan memberikan sebuah gambaran peluang bisnis ini. Berapa bonus yang akan Anda dapatkan ketika Anda sudah menekuni bisnis ini. Baik, di sini saya akan berikan tutorialnya, bukan tutorial ya, maksudnya uh, gambaran, gambaran daripada potensi yang akan kita dapatkan kalau kita sudah menjalankan bisnis eco racing. Oke, saya akan kasih tahu bonus-bonusnya. Oke, makanya Anda simak terus, jangan di skip nih videonya, biar Anda tahu nih berapa peluang penghasilan yang akan kita dapatkan kalau kita sudah menekuni bisnis ini. Oke, baik, saya akan masuk dulu ya ke website Best World ID, di mana website resmi perusahaan PTBS Eco Racing, di mana tempat daripada mitra-mitra untuk bisa mengetahui informasi, baik itu bonus, baik itu penghasilan, baik itu poin yang berapa yang sudah dapat, terus order produk bagaimana caranya. Langsung aja ya, kita masuk ke websitenya. Pertama kita masukkan ID kemitraannya dulu ya. Oke, setelah kita masuk, kita langsung
lihat apa namanya, stokis dan bonus. Nah, kita akan melihat bonus harian. Lagi loading dulu ya. Sini kita akan lihat bonus daripada mitra di PT BES. Nah, ini statistik per tanggal omset grup Anda. Nah, jadi ini kita di Ecoracing ini kita kerja tim. Jadi omset penjualan daripada tim kita masuk kepada kita juga tanpa mengurangi daripada omset mereka, gitu ya. Nah, di sini kita akan cek statistik per Juni ya. Nah, Juni 2021 dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 25 ya. Nah, ini totalnya, ini rincian daripada omset grup. Setelah itu kita lihat bonusnya. Bonusnya itu per Juni 2021 dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Nah, ini di sini kita cek, kita rinci satu-satu. Ada bonus pasangan 250, royalti 265, ada juga bonus pasangan 150, 200, 300, ada yang. Nah, ini bonus sponsor 1.200.000 atau penjualan langsung, artinya kita berhasil menjual satu paket. Oh, kalau 1.200.000 ini berarti 3 paket, maaf. 3 paket kita dapat bonusnya 1.200.000. Lalu terus, nah ini terus ada 100.000, ada 300. Nah, ini semua. Nah, ini totalnya ke bawah. Bonus sponsornya 2.100.000. Terus ada juga di sini bonus pasangannya 6.550.000. Nah, terus diakumulasi semuanya nih. Dari tanggal 1 sampai tanggal 25 sekarang ya. Tanggal 25. Nah, ini totalnya 13.326. Tuh ya. Itu total daripada bulan Juni. Itu belum satu bulan ya, masih tanggal 25. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 25 ya, bonusnya total 13.326 ya. Jadi oke, itu ya bonusnya. Apa kita mau lihat bonus sebelumnya? Bulan sebelumnya kita cek Mei kita lihat, cek Mei. Sini Mei ya. Ini rincian daripada grup pasangan ya. Total omset total omset grup. Nah, ini totalnya bulan lalu itu sekitar 11 juta ya. Bulan lalu Mei, 11 juta. Jadi Anda kalau seandainya sudah bergabung di bisnis Ecoracing ini, menjalankan serius, insya Allah puluhan juta akan Anda dapatkan di bisnis ini. Itu potensinya ya. Nah, baiklah, lanjut kepada bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Baiklah, kita mulai lagi ya. Semangat, semangat, semangat. Oke. Lanjut kepada marketing plan. Di sini saya akan menjelaskan marketing plan, cara menjalankan atau cara simple menjalankan daripada bisnis Ecoracing. Cara simple menjalankan Ecoracing. Jadi pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan potensi daripada Ecoracing, baik itu daripada bonus, terus peraihan-peraihan reward dan segala macamnya. Dan saat ini saya akan membahas tentang cara menjalankan daripada bisnis Ecoracing. Baiklah, sebelum saya masuk kepada presentasi, kita sedikit membuka paradigma kita atau mindset kita selama ini. Baik teman-teman, semoga Anda tetap stay tune di channel ini dan mendapatkan pencerahan yang selama ini mungkin teman-teman belum terpikirkan. Maka di sini saya akan membuka pola pikir kita, mindset kita, bersama-sama kita belajar. Oke? Baiklah. Sebelum masuk kepada bisnis Ecoracing,
kita harus flashback dulu. Bagi Anda yang mungkin selama ini bekerja menjadi seorang karyawan ataupun Anda sebagai praktisi, baiknya Anda untuk sekedar flashback ke masa lalu, di mana kita sebelum mendapatkan suatu pekerjaan tentunya kita bersekolah dulu, ya kan? Baiklah, di sini saya akan memberikan simulasi waktu kita belajar di sekolah. Ya, bayangkan kita dari SD saja sampai kita SMA itu kita di sini membutuhkan ribuan jam untuk kita bisa lulus dalam sekolah. Ya, apapun itu kita lakukan agar supaya kita bisa lulus dari sekolah. Dari SD kita selama 6 tahun, kita hitung berapa jam. Ini hanya simulasi kasarnya aja. Gambaran secara globalnya aja. Ya kan? Dari SD kita sekolah, kurang lebih kita membutuhkan 8.664 jam, bayangkan saudara. Teman-teman sekalian. Itu kita lakukan setiap hari. Kecuali hari Minggu. Ya kan? Terus kita masuk ujian, kita harus menyontek untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena kita ketinggalan pelajaran sekolah atau apapun itu, kita lakukan. Dan juga waktu kita di SMP dulu, kita belajar setiap hari, ya kan? Masuk sekolah, absen, terus selama SMA pun begitu, kita belajar setiap hari, bahkan kita kadang juga ya mungkin yang laki-lakinya suka tawuran gitu kan. Padahal orang tua kita sudah membiayai kita dari kita sekolah SD sampai dengan SMA. Bayangkan teman-teman semua. Sudah berapa juta uang yang dikeluarkan orang tua kita untuk menyekolahkan kita sampai kita tamat sekolah. Ya, total kita belajar selama SD sampai SMA terhitung, ini gambaran secara kasarnya aja, kira-kira 17 ribuan jam kita belajar selama SD sampai dengan SMA. Sudah begitu banyak waktu yang kita habiskan, sudah begitu banyak biaya orang tua kita keluarkan. Lalu ketika kita selesai daripada sekolah, kita melamar di suatu pekerjaan dan diterima dengan gaji yang UMR, upah minimum regional atau UMP lah, kisaran 4 juta. Kalau kita bagi dalam per jamnya, kita hanya digaji cuma 2.000 perak. Bayangkan saudara-saudara. Padahal kita sudah dari kecil menghabiskan begitu banyak biaya dan juga tenaga, waktu, tapi kita mendapatkan pekerjaan yang hanya digaji dengan UMR. Bayangkan saudara-saudara. Di sini saya ingin sekedar flashback agar supaya kita mengingat ke masa lalu kita, bagaimana perjuangan orang tua kita menyekolahkan kita, bagaimana kita mendedikasikan diri kita untuk supaya bisa lulus sekolah dan mendapatkan ijazah. Dan ketika kita bekerja, kita hanya mendapatkan upah minimum saja dan dibatasi. Lalu bagaimana dengan impian kita? Pasti teman-teman atau saudara sekalian, Bapak Ibu, pasti punya impian, betul nggak? Ya kan? Iya, seperti saya juga, saya punya impian. Bagaimana impian saya itu bisa minimalnya hidup layak. Hidup layak itu seperti apa? Ya, hidup layak itu pertama, kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Terus yang kedua, bisa menyekolahkan anak-anak. Terus yang ketiga, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tentunya Anda ketahui bahwasanya kita punya rumah aja pribadi itu, kalau zaman sekarang itu
sekitar 300 jutaan itu baru istilahnya rumah yang sederhana, ya kan bapak-bapak ibu-ibu, itu 300 juta. Terus bagaimana dengan kebutuhan yang lainnya? Saya juga punya impian bagaimana supaya saya bisa umroh, bisa haji, bisa mengumrohkan, menghajikan orang-orang yang saya cintai. Lalu pertanyaannya, dengan saya bekerja menjadi karyawan, apakah saya bisa mewujudkan mimpian saya? Terus bagaimana caranya? Apalagi kita tahu bahwasanya sekarang ini inflasi itu sangat mengkhawatirkan. Inflasi itu sangat mengkhawatirkan, saudara. Karena apa? Karena seandainya Anda ingin membuat suatu rumah, tentunya Anda butuh namanya lahan atau tanah. Kita tahu tanah saat ini sudah begitu mahal. Beda ketika dulu tanah masih murah. Lalu harga tanah saat ini belum tentu sama dengan harga tanah tahun depan, ataupun 10 tahun yang akan datang. Pasti akan lebih tinggi. Itu kenapa? Karena inflasi. Nah, oleh karena itu, disinilah saya akan memberikan sebuah peluang usaha, yaitu eco-racing. Simak penjelasannya dan coba dipahami. Bila Anda kurang paham dengan apa yang akan saya utarakan, Anda silahkan komentar di kolom komen. Oke, lanjut saja. Nah, kita pun tahu saat ini kondisi kita di negeri ini, bahkan di seluruh dunia, itu mengalami musibah yang namanya pandemi. Ya kan, pandemi daripada COVID-19. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Karena tidak ada yang bisa memprediksi. Bahkan pakar-pakar yang sudah berpengetahuan tinggi pun, mereka tidak tahu, tidak yakin, tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sedangkan kebutuhan hidup kita terus berjalan. Apakah kita hanya pasrah begitu saja dengan kondisi keadaan saat ini? Tentu tidak. Oleh karena itu, saya akan memberikan sebuah peluang yang sangat luar biasa ini, eco-racing. Kenapa? Karena di saat pandemi ini kita tahu banyak PHK massal, pengurangan tenaga kerja, imbasnya adalah pengangguran. Sehingga banyak sekali orang-orang yang kehilangan mata pencariannya akibat daripada pandemi ini. 9,77 juta orang menganggur, bayangkan. Ini baru di Indonesia. Nah, di Tempo COID, di Tempo CO, dibahas dampak corona 3,5 juta orang terkena PHK hingga Juni. Ini mungkin berita di tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Tapi inilah kenyataannya, saudara-saudara sekalian. Dan banyak orang membutuhkan solusi saat ini. Dan juga dibahas di sana, diberikan informasi 48,6% UMKM menutup usahanya. Mengerikan, saudara. Di mana saat pandemi ini banyak yang orang-orang yang punya usaha tadinya akhirnya bangkrut, kehilangan usahanya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun kolaps, seperti Matahari, ya kan, Giant dan sebagainya. Itu sudah kolaps mereka. Tidak tahan dengan gempuran daripada pandemi ini. Ini sangat mengerikan, saudara-saudara. 46 perusahaan besar dunia, ini kita cerita dunia, dengan aset lebih 14 triliun bangkrut di tahun 2020. Ya kan? Pusing mikirin cicilan bulanan. Pasti kita tahu dengan gaji kita yang sangat tidak memadai, kita menginginkan apapun itu
dengan cicilan. Kita ingin makan motor untuk aktivitas kita, karena motor itu udah suatu kebutuhan. Kita tidak sanggup dengan membeli cash, maka kita cicilan. Padahal itu sangat bahaya, karena itu riba. Dan bahaya riba ini sangat mengerikan, saudara-saudara. Terutama umat Islam pasti akan mengerti bagaimana bahaya riba itu. Kalaupun mereka belum mengerti bahaya riba, silahkan buka di Al-Quran. Ancamannya sangat mengerikan bagi pelaku riba. Karena dosanya paling ringan saja seperti kita menjinai orang tua. Nauzubillah. Nah, kita harus mengatakan say no to riba. Karena Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kenapa sih riba itu berbahaya? Karena kalau kita melakukan riba itu lancar kena bunga, macet kena denda, lunas kena penalti. Anehnya kok banyak yang mau. Tuh. Karena banyak orang yang belum paham dengan apa itu riba. Silahkan Anda baca kajian-kajian tentang riba di YouTube banyak. Nah, lalu apa? Banyak orang membutuhkan solusi. Seperti impian-impian yang belum tercapai saat ini. Lalu solusinya apa? Nah, kita bahas dulu. Pastilah kita punya impian. Seperti saya inginkan travel, wisata religi, ya kan? Umroh, rumah pribadi yang layak lah. Terus kendaraan pribadi. Lalu kalau bagi yang jomblo-jomblo ya kan, ya maaf ngomong ini, yang masih bujangan, yang masih gadis, tentunya ingin berumah tangga, ya kan? Pengen ada resepsi pernikahan. Nah, kita tahu biayanya butuh berapa. Paling sederhana aja, kita butuh biaya 50 juta untuk zaman saat ini. Itu yang paling sederhana untuk melakukan atau membuat perhelatan resepsi pernikahan. Itu paling sederhana. Lalu kuliah, ya kan, bagi orang tua yang ingin mengkuliahkan anaknya. Tentunya orang tua inginkan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya ke depan. Agar supaya anak-anak ini mendapatkan masa depan yang cerah dengan pengetahuan yang tinggi. Tentu kita tahu kuliah saat ini biayanya luar biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, pasti ada juga yang berkeinginan seperti saya juga lunas hutang, bebas riba. Karena saat ini pun saya masih ada cicilan yang harus saya selesaikan. Lalu solusinya apa? Sebelum kita bicara solusi, kita akan bicara tentang paradigma umum dulu. Bekerja. Bagi Anda yang biasa bekerja, pasti Anda tahu bahwasanya Anda bekerja itu pasti akan mendapatkan gaji, ya kan? Setiap bulannya. Lalu setelah Anda gajian, Anda akan membeli kebutuhan-kebutuhan Anda. Ya kan? Lalu apakah Anda bisa menabung? Taruhlah Anda bisa menabung, ya kan? Dengan mensisihkan sebagian daripada gaji Anda. Anda menabung 500.000 misalnya. Apakah cukup untuk mewujudkan impian Anda yang tadi kita bahas? Seperti menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak, resepsi pernikahan, mempunyai kendaraan pribadi, mempunyai rumah pribadi. Dengan kita menabung, menyisihkan sebagian daripada gaji kita setiap bulannya. Apakah impian terwujud? Lalu ujung-ujungnya apa? Impian kita dengan berhutang. Kita cicilan motor, cicilan kendaraan, cicilan rumah, dan sebagainya. Taruhlah Anda menabung 1 juta, ya kan? Dalam 12 bulan atau dikali 50 tahun Anda baru bisa menabung 600 juta.
Bayangkan saudara, teman-temanku semua. Lalu sampai kapan kita menabung dan bisa mewujudkan impian kita? Bayangkan, kita menabung 1 juta aja kita cuma dapat dalam 50 tahun itu cuma 600 juta. Sedangkan impian kita lebih daripada itu. Kalaupun kita bisa mampu menabung 3 juta dalam 12 bulan, 50 tahun, itu cuma 1,8 miliar, saudara. Lalu bagaimana kita mewujudkan impian kita? Berapa tabungan Anda per bulan, saudara? Nah, di sini paradigma sukses. Kalau orang-orang sukses, dia bekerja, setelah itu dia mendapat gajian setiap bulannya, lalu membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah itu, mereka menyisihkan uang untuk properti atau membangun aset. Ya kan? Setelah itu, mereka membangun aset, membangun bisnisnya, lalu impian tercapai. Cuma problemnya, ketika kita dengan gaji sekian, kita pengen membangun aset. Aset apa yang kita bangun? Tentunya kita punya modal. Pasti modalnya akan besar. Dan risikonya pun besar. Itu enggak? Taruhlah kita membangun suatu ruko. Dan ketika ruko itu sudah jadi, kita harus mengisi ruko itu dengan barang-barang dagangan untuk kita buka usaha. Ataupun dengan sesuatu bidang usaha lainnya, jasa atau apapun. Tentunya kita punya modal besar. Dan itu resiko besar. Kenapa resiko besar? Ya karena resikonya pertama kita nggak punya modal, akhirnya kita pinjam ke bank dan berbunga. Ketika usaha kita macet, tentunya aset akan diambil oleh bank. Kalau seandainya kita tidak bisa melunasi. Sudahkah Anda memiliki aset saat ini, pertanyaannya? Nah, kalau Anda belum mempunyai aset, apakah dengan menabung bisa mewujudkan impian kita? Tadi ya, seperti yang saya bahas, kalau kita menabung 1 juta, 1 tahun 12 juta, 10 tahun baru 120 juta. Kalau kita menabung 3 juta per bulan, 1 tahun 36 juta, 10 tahun 360 juta. Lalu berapa tabungan Anda per bulannya? Jika menabung bukan solusi, lalu apa solusinya? Nah, inilah yang akan saya bahas, yaitu eco-racing. Solusinya adalah menjadi mitra usaha PT BES Eco-Racing. Saudara-saudara. Kenapa sih harus eco-racing? Nah, di sini kita harus bahas dulu, membuka mindset kita, sistem pemasaran konvensional. Jadi Anda tahu bahwasanya toko-toko, supermarket, minimarket, itu semua pemasaran konvensional. Bagaimana sistemnya? Sistemnya itu produsen membutuhkan namanya distributor. Nah, di situ di distributor itu terbagi lagi menjadi distributor wilayah, daerah, kota, grosir, warung, sampai pedagang kecil, warung tadi. Nah, di situ membutuhkan biaya untuk namanya biaya alokasi daripada biaya untuk pendistribusian. Karena nggak mungkin namanya suatu pabrik langsung menaruh barang di warung kecil, itu tidak. Makanya di situ ada alur pendistribusian dari distributor tunggal, lalu ke wilayah, ke daerah, terus distribusikan. Nah, di situ ada biaya 40%, termasuk biaya promosi. Satu produk ketika dia ingin dipasarkan kepada masyarakat, tentunya produk ini harus dikenalkan. Nah, bagaimana cara memperkenalkan produk ini? Tentunya dengan promosi.
baik itu di surat kabar, baik itu dengan pamflet, dengan baliho, billboard yang ada, papan-papan billboard yang ada di jalanan, ataupun di TV, di radio. Nah, kita tahu bahwasanya biaya iklan itu sangat besar. Seperti taruhlah suatu produk sabun, dia diiklankan di TV dengan durasi sekian detik, dikali sehari berapa detik dia tayang. Nah, itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tambah lagi dia harus menyewa bintang iklannya untuk bisa mempromosikan produk tadi. Nah, membayar bintang iklan ini pun bayarannya tinggi, apalagi bintang iklannya ini sudah tenar. Seperti Raffi Ahmad atau Al atau siapapun itu yang sedang naik daun, itu pasti mahal dan tinggi bayarannya. Nah, di situ ada biaya 40% kurang lebih daripada biaya pendistribusian dan juga biaya promosi. Barulah sampai kepada konsumen. Nah, sedangkan sistem penjualan langsung berjenjang, Eco Racing itu menganut daripada sistem penjualan langsung berjenjang. Nah, jadi produsen itu langsung mendistribusikan kepada stokis ataupun perusahaan distributor tunggal. Nah, PT BES dalam hal ini adalah sebagai distributor tunggal, pemegang merek tunggal daripada Eco Racing, karena PT BES inilah yang akan mendistribusikan langsung kepada mitranya. Mitranya itu konsumen akhir. Jadi tidak perlu ada alur yang begitu panjang pendistribusiannya. Jadi dari pabrik langsung ke PT BES langsung kepada stokis. Stokis itu perwakilan daripada PT BES untuk mendistribusikan produk-produk dari PT BES Eco Racing. Nah, baru kepada mitra-mitranya. Itu mitra itu selaku daripada konsumen langsung. Dan di sini pun PT BES tidak menggunakan promosi. Anda pernah nggak melihat namanya iklan-iklan daripada Eco Racing? Tentunya tidak ada. Dan apabila ada pun itu bukan dari PT BES, melainkan mitra-mitra dari PT BES. Leader-leader yang mempunyai modal besar untuk mengiklankan di TV. Nah, seperti Ustadz Ojatsu atau Pak Haji Ahdan Haris, karena beliau berani membayar daripada TV tadi untuk mempromosikan Eco Racing. Jadi yang mempromosikan daripada Eco Racing ini adalah mitra-mitranya semua, bukan PT BES. PT BES hanya menyediakan produk. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bisa dipahami ya. Nah, di sini ada 40% kurang lebih daripada biaya pemangkasan dari pendistribusian juga promosi. Nah, inilah yang akan dibagi-bagikan kepada mitra-mitranya. PT BES membagikan daripada ada saving dana sekitar 40% yang tadinya untuk alokasi pendistribusian dan juga promosi. Berarti ini ada dana saving dana, artinya dana yang sudah diadakan, dialokasikan, yang tadinya untuk promosi ataupun biaya iklan ataupun biaya pendistribusian. Nah, biaya-biaya inilah yang akan dibagikan kepada mitra-mitranya berbentuk bonus ataupun reward hadiah. Gitu. Bisa dipahami ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makanya wajar daripada Eco Racing itu membagikan mobil, membagikan rumah gratis, membagikan segala macamnya, reward bonusnya jutaan. Karena apa? Karena Eco Racing tidak ada iklan. Jadi mitra-mitranya lah mengiklankan daripada Eco Racing. Termasuk saya sendiri sebagai mitranya. Maka saya mempromosikan Eco Racing. Gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, lanjut ya. Nah, terbukti Eco Racing itu lebih dari 2.000 reward mobil cash dan lebih dari 100 rumah luxury 1 miliar cash semuanya ya telah dibagikan dalam 2,5 tahun ini. Ini baru akumulasi dari tahun kemarin,
Kalau tahun sekarang itu mungkin udah lebih. Nah, sekarang yang pertanyaan saya, apakah ada perusahaan seperti Eko Racing ini yang membagi-bagikan ribuan reward mobil cash kepada mitra-mitranya? Inilah suatu bentuk daripada prestasi perusahaan PT BES. Makanya disinilah peluang yang sangat besar bagi bapak-bapak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mau mengetahui daripada peluang ini, inilah peluangnya. Silakan Anda cek sendiri di YouTube atau di Google. Semua bukti-bukti peraihan reward, bonus dan sebagainya itu transparan. Oke, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi itulah kenapa PT BES bisa membagikan daripada reward-reward tadi, yaitu karena tidak ada iklan dan tidak ada pendistribusian. Oke, lanjut ya bapak-bapak ibu-ibu saudara sekalian. Nah, ini sebagian kecil daripada peraihan luxury 1 miliar mitra-mitra yang sudah berprestasi di PT BES Eko Racing. Ini bukti-bukti ya. Dari sekian banyak orang di PT BES yang sudah berhasil dan mendapatkan reward-rewardnya. Dan mereka tidak membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Mereka melakukan ini hanya hitungan tahun atau hitungan bulan bahkan. Ada yang bisa meraih seperti itu. Nah, di sini karena begitu banyak perayaan mobil ini hanya dipaparkan di sini hanya perayaan luxury saja. Dan mereka dari berbagai kalangan. Ada yang tukang bakso dulunya, ada yang mantan pengusaha, ada polwan, Ibu AKP Rini, terus ada pengusaha travel, ada juga mantan anak tukang kayu bakar, bukan mantan anak tukang kayu bakar, dulunya anak tukang kayu bakar, ya kan? Kang Dhani Abdul Ghani, beliau anak tukang kayu bakar, tapi sekarang udah sukses, mempunyai 3 luxury. Lalu ada juga mantan pengusaha online dan sebagainya, mantan ojek online, ada juga mantan ojek pangkalan, dan banyak lagi. Nah, ini di sini juga ada mantan pengusaha haji travel umroh, ada juga yang dulunya beliau kuli bangunan, ada yang office boy juga. Nah, banyak. Jadi semua kalangan bisa masuk Eko Racing. Kenapa? Di Eko Racing tidak dibutuhkan ijazah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang penting kemauan, itikat ingin merubah hidup. Inilah peluang usaha yang sangat luar biasa. Ada juga mantan karyawan Telkom, Pak Rusmaji Eskom. Beliau sekarang sudah jadi miliarder. Dan banyak lagi. Jadi keadaan Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Jadi Anda inginkan perubahan, inilah saatnya. Jangan dilihat Anda sekarang atau saya sekarang. Tapi ketika kita mengambil suatu keputusan, ini akan menjadi suatu perubahan di masa yang akan datang. Terus keputusan Anda hari ini adalah akan menentukan kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Sukses adalah hak semua orang. Kalau mereka bisa, Anda pun pasti bisa. Yakin. Lalu maukah Anda mendapatkan reward 1,670 miliar? 1 miliar 670 juta. Mau nggak Anda atau Bapak Ibu sekalian dapat reward? Dalam 12 bulan saja. Bisa dapat umroh 20 juta, dapat Mocash 150 juta, dapat Big Mocash 500 juta cash, dan dapat rumah luxury 1 miliar. Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya, di sini kita harus tahu dulu. Kalau kita ingin bergabung kepada suatu perusahaan, kita ingin bermitra kepada perusahaan, kita harus tahu dulu company profile-nya. Kita harus tahu asal-usul perusahaan itu. Betul nggak? Karena jangan sampai kita kecebur daripada suatu bisnis, tapi kita tidak tahu seluk-beluk daripada perusahaan itu.
Karena banyak di berita-berita yang kita lihat di TV, ya kan? Banyak sekali perusahaan-perusahaan bodong yang mengatasnamakan investasi segala macam, tapi tidak jelas company profilnya, profil perusahaannya. Akhirnya apa? Akhirnya dana yang sudah masuk ke perusahaan dibawa kabur. Banyak yang tertipu. Nah, tentunya di Eco Racing jangan seperti itu. Kalau Anda ingin bergabung di suatu perusahaan, di Eco Racing, kalau Anda ingin bergabung di Eco Racing, Anda pun harus tahu company profilnya. Jadi PT Bandung Eco Sinergi Teknologi namanya PTBES ya. Eco Racing itu perusahaannya namanya PTBES. PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung, direct selling. Jadi produk-produk dari PTBES ini tidak ada di warung-warung, di toko-toko, supermarket, ataupun swalayan, ataupun di mall, tidak ada. Jadi ini penjualannya secara langsung, kemitraan. Dan PTBES di tahun 2020 sudah menyabet beberapa penghargaan daripada APLI yang diadakan oleh Atamimi Award. Jadi prestasi perusahaan sudah tidak diragukan karena perusahaan sudah memberikan prestasi yang luar biasa, produk terbaik tahun 2000, terus pertumbuhan daripada perusahaan terbaik, produk terbaik, dan sebagainya. Ada 5 kategori penghargaan tahun 2020 yang sudah didapati oleh Eco Racing. Lalu di mana lokasinya? Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui daripada lokasi PTBES, ada di Bandung. Di Grand Suropati Core, Jalan PPH Mustafa, nomor 38. Pasir Layung, Kecamatan Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi bagi Anda yang tinggal di wilayah Jabodetabek, silakan. Kalau mau lihat kantornya di Bandung ada ya, di Jalan PPH Mustafa. Itu daripada company profile. Nah, ini yang terpenting. Siapa ownernya daripada PTBES? Dan apa visi misinya? Inilah sosok seorang yang amat luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Karena beliau, Pak Haji Febrian Agung, adalah owner dari PTBES. Tidak ada perusahaan yang selama ini saya dengar yang peduli dengan masyarakat untuk terbebas daripada riba. Malahan perusahaan-perusahaan saat ini itu mereka malah asik untuk menyebarkan sistem-sistem riba. Nauzubillah. Tapi ada owner yang resah dengan keadaan seperti ini. Inilah ada seorang sosok Pak Haji Febrian Agung yang luar biasa. Beliau resah dengan keadaan seperti ini. Makanya beliau mendirikan perusahaan PTBES yang misinya adalah menjadi perusahaan yang bebas riba, membantu umat terbebas daripada hutang dan riba. Luar biasa. Ini daripada profil ownernya Pak Haji Febrian. Luar biasa punya visinya. Terus menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar di Asia. Luar biasa. Dan di acara Kick Andy, pernah beliau ini diwawancari oleh Pak Andi di acara Kick Andy. Anda bisa cari di YouTube-nya acara di Kick Andy. Beliau di usia 27 tahun saja sudah memimpin beberapa perusahaan jadi sebagai komisaris. Ini luar biasa prestasi beliau. Usia masih muda, di usia 27 tahun saja sudah memimpin beberapa perusahaan. Ini prestasi yang luar biasa menurut saya. Makanya kita bergabung di Eco Racing itu sangat luar biasa. Perusahaannya tidak punya hutang, perusahaannya punya orang Indonesia asli, di mana kalau perusahaan direct selling atau MLM itu biasanya dari luar, dari Amerika, dari
Malaysia, dari sebagainya, dari Jepang, dari Korea. Tapi ini luar biasa dari Indonesia. Dan ownernya pun orang yang brilian menurut saya. Karena beliaulah yang menciptakan produk Eco Racing, formulatornya. Nah, lalu dengan moto Go Berkah No Riba. Inilah daripada visi dan misi Bapak Haji Febrian Agung selaku CEO daripada PT BES. Luar biasa kan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nah, ini penghargaan daripada PT BES di tahun 2020 yang seperti saya bilang tadi, seperti saya jelaskan di acara Atamimi Award. Ya. Di sini banyak sekali daripada award-award prestasi yang didapat oleh PT BES. Ada produk terbaik, ada juga CEO terbaik, Haji Febrian Agung, pertumbuhan daripada perusahaan terbaik tahun 2020, dan sebagainya. Lalu PT Bandung Ekosinergi Teknologi pun sudah mendapatkan ISO 9001 2015 dan ISO 14001 2015 dari ACS Registration. Legalitas di sini, legalitas sudah sangat jelas, jadi Anda tidak usah ragu karena di Eco Racing, di PT BES sudah mengantongi legalitas yang lengkap dari mulai sertifikat keanggotaan APLI, SIUP-L, lampiran izin usaha, sertifikat halal produk bahkan dari MUI tentunya. Nah, ini yang terpenting, yaitu sertifikat sistem bisnis sesuai syariah. Karena kalau kita umat Islam ingin melakukan suatu bidang perniagaan atau bisnis, tentu kita harus tahu dulu, ini bisnis ini termasuk goror, maisir atau apa, atau riba. Nah, tentunya kita ingin apa yang kita lakukan bisnis ini sesuai dengan syariah. Karena kita umat Islam tahu bahwasanya kalau kita melakukan suatu bisnis atau usaha atau perniagaan yang tidak sesuai dengan syariah, tidak akan pernah berkah dan tidak akan pernah kita mendapatkan hasil yang berkah untuk keluarga kita. Karena ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang kita usahakan dan mendapatkan hasil dari usaha itu, yaitu uang atau apapun itu, nah, hasil daripada usaha itu akan dimakan anak istri kita. Apakah kita tega memberikan nafkah kepada anak istri kita dengan sesuatu yang haram, yang tidak sesuai syariah? Tentunya tidak mau ya Bapak-bapak, Ibu. Nah, alhamdulillah di Eco Racing ini sudah dikaji oleh MUI. Karena di sini sertifikat halal sudah keluar sesuai dengan bisnis, sesuai dengan fatwa MUI. Karena tidak mengandung unsur maisir, goror, dan riba. Alhamdulillah bisnis Eco Racing ini sesuai dengan syariah. Jadi nggak usah ragu lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makanya di Eco Racing ini banyak ustadz, ulama, kiai yang sudah bergabung di Eco Racing. Yang terbaru seperti Ustadz Ustadz Dery Sulaiman, bisa dicari di YouTube-nya. Lalu bagaimana konsep daripada direct selling, cara menjalankannya? Mungkin di video ini waktunya sangat terbatas ya, maka bagi Anda yang ingin lebih tahu lagi, pengen tahu lebih dalam lagi bagaimana menjalankan daripada bisnis PT BES Eco Racing ini, silakan simak video yang selanjutnya. Untuk saat ini saya sudahi dulu, sampai di sini dulu. Next akan saya bahas lagi, karena kalau takutnya Anda nonton terlalu lama, Anda jenuh, bosen, ngantuk ya. Makanya videonya saya cut dulu sampai sini. Nah, nanti untuk lanjutannya simak di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang sudah menyimak daripada video saya. Dan sekiranya video saya ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe agar supaya
ibu-ibu, bapak-bapak tidak ketinggalan daripada informasi yang akan saya bagikan. Ikuti terus channel Sultan Marajo. Jangan lupa klik tombol like-nya di bawah, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian bisa terus mengupdate informasi dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah mampu di channel saya dan menjadi subscriber. Semoga bermanfaat dan semoga wasilah dari Koresing ini menjadi pintu rezeki bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, bisa menggapai impian yang selama ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian belum bisa wujudkan. Inilah kendaraan yang tepat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.